Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nila Mariska dari kelas Sosiologi Agama 6B. Di sini saya akan memaparkan sedikit hasil interview saya yang berjudul Pergeseran Bahasa dalam Komunikasi Masyarakat di Desa Rantai Angin, Kabupaten Luhut Timur. Jadi langsung saja, pergeseran bahasa merupakan fenomena sosiolinguistik yang sangat rentan terjadi pada masyarakat pengguna lebih dari satu bahasa. Dalam makalah penelitian Lukman dan Gusnawati 2014 mengatakan bahwa saat ini masalah dihadapi oleh bahasa daerah yaitu kedudukan dan fungsinya tidak lagi sesuai dengan kedudukan dan fungsi yang diberikan kepadanya. Bahasa daerah tidak lagi mendapatkan tempat sebagai lambang kebanggaan dan identitas daerah. Begitu juga fungsinya tidak lagi menjadi bahasa komunikasi utama dalam kehidupan keluarga dan masyarakat pendukungnya, serta tidak lagi digunakan sebagai bahasa pengantar di sekolah dasar. Dengan kata lain, kedudukan dan fungsi bahasa daerah saat ini mulai tergeser oleh keberadaan bahasa Indonesia berdasarkan wujud pengguna bahasa anak-anak di lingkungan desa Rantai Angin. Ada dua bahasa yang tampak, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Bugis. Namun bahasa yang paling sering digunakan adalah bahasa Indonesia. Dengan demikian, dalam lingkup pengguna bahasa, anak-anak di desa Rantai Angin, bahasa Toraja telah terindikasi mengalami pergeseran karena saat ini bahasa yang dominan digunakan secara aktif oleh anak-anak adalah bahasa Indonesia. Berdasarkan wujud pengguna bahasa remaja di lingkungan desa Rantai Angin, ada dua bahasa yang tampak, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Toraja. Namun bahasa yang paling sering digunakan adalah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia digunakan dalam komunikasi terhadap orang dewasa dan sesama remaja. Bahasa Indonesia juga digunakan dalam komunikasi terhadap anak-anak. Dengan demikian, dalam lingkup pengguna bahasa remaja di desa Rantai Angin, keberadaan bahasa Toraja telah tergeser oleh bahasa Indonesia. Hal ini karena secara aktif bahasa yang digunakan oleh remaja adalah bahasa Indonesia. Berdasarkan verbal repertoire remaja desa Rantai Angin, beberapa menguasai bahasa Toraja secara pasif dan yang lain sudah tidak memahami bahasa Toraja. Dan berdasarkan wujud penggunanya, ditemukan dua bahasa, yaitu yang digunakan oleh masyarakat dewasa di lingkungan desa Rantai Angin, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Toraja. Namun, bahasa yang paling sering digunakan adalah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia digunakan ketika berkomunikasi dengan para remaja atau sesama masyarakat dewasa dan anak-anak. Bahasa Toraja digunakan masyarakat ketika berkomunikasi dengan sesama masyarakat dewasa yang secara aktif mampu menggunakan bahasa Toraja. Dengan demikian, dalam lingkup pengguna bahasa orang tua desa Rantai Angin, keberadaan bahasa Toraja terindikasi mengalami pergeseran. Hal ini karena meskipun masyarakat dewasa masih mampu menggunakan bahasa Toraja secara aktif dalam wujud pengguna bahasa, yang paling banyak digunakan adalah bahasa Indonesia. Mungkin dari itu yang saya paparkan. Saya akhir dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.